Halo semua, selamat datang kembali di Berita. Begini reaksi kita. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi bersama gue Non. Jadi minggu ini kita mau ngebahas tentang kandidat capres nih, yaitu Prabowo yang menemui Caimin pada hari Minggu 9 Juli 2023 kemarin. Prabowo dan Caimin ini bertemu di rumah dinas Wakil Ketua DPR di Komplek Widya Chandra di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, kira-kira apa sih yang diobrolin sama Prabowo dan Caimin ini, dan apa kira-kira agendanya yang buat heboh publik atau netizen Indonesia? Langsung aja kita cek video. Ya, baik. Kita akan melihat pemirsa ada pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Umum PKB ya, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nah, ini kemudian menarik ya Alfat ya, kalau kita lihat pertemuan ini yang menjadi pertanyaan publik adalah apa yang akan didiskusikan dalam pertemuan antara kedua tokoh ini. Ya. Mengingat kalau kalian search di Twitter kan konten-konten berita ini kan juga naik ya ke Twitter TV One News. Jangan lupa follow. Nah, ini tuh banyak yang komen kayak kira-kira apa ya agendanya dan kenapa Prabowo memilih untuk menemui Caimin dibanding ketua umum partai lainnya gitu. Ya jawabannya sih sebenarnya karena mereka satu koalisi ya guys. Cuman ya orang-orang banyak yang wondering kayak apa ya kira-kira agendanya, apakah mereka mau mendeklarasikan cawapres atau emang mereka mau menyusun strategi, kita nggak ada yang tahu kan. Kita lihat bagaimana perjalanan politik antara keduanya memang sempat, meskipun ini belum deklarasi secara bersama-sama siapa capres dan juga cawapres yang akan diusung oleh kedua belah pihak, tapi yang menarik untuk disimak adalah ketika itu kita ingat betul bagaimana internal Partai Gerindra tetap berkomitmen untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres untuk 2024, sementara PKB juga waktu itu sempat menyampaikan secara internal ya bahwa PKB ini tetap akan mengusung Muhaimin Iskandar. Kita Sebagai akan dengarkan capres. ya, bagaimana pernyataan Terima dari kasih, Prabowo dan Caimin. Nah ya, jadi Bapak Prabowo ini kan sudah dideklarasikan bahwa beliau akan mencalonkan diri untuk menjadi presiden untuk periode 2024 hingga 2029 nanti gitu. Dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang mana KKIR itu tuh terdiri dari Gerindra dan PKB. Kalau dari pihak Caimin ini sendiri sebenarnya belum ada nih kayak deklarasi beliau cawapres atau apa gitu, belum ada. Cuman beliau ini mengusungkan dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri untuk menjadi cawapres gitu. Cuman belum ada deklarasi resmi nih, apakah beliau memang betul menjadi cawapres atau tidak. Terima kasih teman-teman sudah datang semua, kok bisa cepat. Alhamdulillah sore hari ini saya kedatangan tamu sangat istimewa, Pak Prabowo Subianto beserta seluruh rombongan teman-teman DPP Gerindra. Kemarin Pak Dasko telepon saya, Pak Prabowo akan bersilaturahim menyambut kedatangan saya dari haji. Dan alhamdulillah hari ini beliau datang, meskipun masih flu-flu haji ini. Nah, akhirnya kita bisa ngobrol panjang lebar sejak jam berapa tadi? Jam 3 jam. 3 jam banyak temuan-temuan lah. Tapi apa temuannya ya masih rahasia semuanya. Makan bakso. Makan bakso. Jadi 3 jam kita bersilaturahim, diskusi, buka peta nasional dan segala macam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prabowo telah bersilaturahim dan menjenguk kita semua, dan alhamdulillah penuh kekeluargaan, persahabatan dan kebersamaan. Monggo Bapak. Oh ya, kedatangan beliau langsung kita sambut dengan minum zam-zam, insya Allah seger sehat waras menang. Baik, terima kasih Gus. Jadi tadi saudara-saudara sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Pak Muhaimin, saya diterima hari ini dengan baik. Memang niat saya begitu beliau pulang haji, saya ingin sowan, ingin menyambut beliau, dan alhamdulillah beliau terima saya siang hari ini, walaupun baru beberapa hari pulang, berarti memang masih sangat lelah saya kira, dan baru pulih saya kira dari pileknya begitu.
Dan benar tadi bagaimanapun karena kumpul pimpinan-pimpinan politik dari PKB dan dari Gerindra yang sebagian hampir semuanya juga adalah tokoh-tokoh Tapi orang-orang tuh ya kayak tadi ya yang maksudnya yang gue bilang orang-orang tuh pasti bertanya-tanya kenapa ya Prabowo kira-kira pengen memutuskannya tuh untuk ketemu sama Caimin gitu instead of other people. Kalau dari Caiminnya sendiri gue sempet baca-baca ada kutipan Caimin yang bilang katanya Prabowo itu kalau diskusi tuh selalu ke Caimin jika ada yang ingin mencalonkan diri menjadi cawapres. Jadi mereka tuh diskusi kayak ini cocok nggak nih buat Prabowo gitu, cocok atau nggak cocoknya gitu. Menurut gue kayaknya salah satu agenda dari pertemuan Prabowo dan Caimin selama 3 jam ini kayaknya salah satunya itu gitu. Karena kan sampai sekarang dari pihaknya Pak Prabowo yang sebagai capres pun belum mendeklarasikan kan siapa cawapresnya dan siapa yang akan menemani dia gitu nanti pemilu 2024 gitu. nasional, tokoh-tokoh bangsa, ada yang pimpinan DPR, pimpinan MPR, anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat kunci. Jadi akhirnya mau tidak mau kan kita bicara masalah kenegaraan, masalah perpolitikan dan langkah-langkah kita ke depan. Saya kira demikian. Dan kita melihat dengan serius perkembangan situasi politik nasional. Ya kita bersyukur bahwa negara kita dalam keadaan ekonominya juga kondisinya masih kuat di tengah ketidakpastian dunia, gejolak persaingan geopolitik, kita saling tukar pandangan di mana saya menyampaikan bahwa bagaimanapun kita harus waspada, kita harus terus memelihara suasana kesejukan bahwa perhelatan politik yang akan datang yang tidak lama lagi sebetulnya ya kita hitung-hitung ternyata sudah lumayan dekat ya. Pendaftaran tinggal ya kurang 3 bulan ya. Agustus, September, Oktober. 3 bulan sudah harus daftar. Nah, tentunya kita tadi kita sepakat akan lebih intensif lagi. Saya sudah katakan kita PKB dan Gerindra sudah tanda tangan suatu kesepakatan politik dan itu berarti kita setiap langkah, setiap masalah kita bahas bersama ya. Kita tadi cukup buka-bukaan saya kira ya. Dan itulah yang kita ingin pertahankan. Saya sangat terima kasih kepercayaan dari PKB, kepercayaan daripada Gus Muhaimin Iskandar dan yang ada di benak kita adalah hanya kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah itu tadi video reaction tentang Prabowo menemui Caimin secara tertutup ya guys. Sebenarnya videonya tuh lumayan singkat ya. Maksudnya media tuh mengangkatnya bahwa oh ya udah Prabowo ketemu nih sama Caimin gitu. Cuman pertemuan dari Prabowo dan Caimin itu ada 3 jam dan kita tuh sampai sekarang nggak tahu agendanya tuh apa gitu. Cuman tadi Bapak Prabowo sempat bilang kalau agenda pertemuan bersama Caimin ini adalah agenda di mana kita ngomongin tentang Indonesia ke depannya bagaimana gitu. Ya sebenarnya 50-50 sih, orang-orang tuh pasti kan bingung ya kayak ini dari pihak koalisi KKIR ini nih Prabowo oke lah jadi capres gitu, cuman dari pihak PKB-nya ini kita belum tahu nih kayak mereka akan mendeklarasikan cawapresnya siapa nih kira-kira, apakah tetap Caimin ketua umumnya atau akan ada nama-nama lain yang diusung menjadi cawapres yang mungkin saja bisa menemani Prabowo untuk maju di pemilu 2024 gitu. Cuman koalisi KKIR ini atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini emang dideklarasikan 10 bulan yang lalu ya tepatnya. Prabowo
resmi mengajak Caimin untuk duet di dalam satu koalisi gitu. Nah kita nggak tahu nih kira-kira bakal ada koalisi lain kah yang mengusung Prabowo dan Caimin ini, atau nanti akan ada gebrakan lainnya, kita nggak ada yang tahu ya. Kita masih menunggu update dan info selanjutnya dari perjalanan Prabowo dan Caimin ini, apakah akan digeser untuk pemilu 2024 atau Prabowo akan diusung lagi bersama dengan cawapres lainnya. Oke, segitu dulu aja dari reaction video gue kali ini. Kira-kira gimana nih menurut kalian pertemuan antara Prabowo dan Caimin? Apakah agenda pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang baru untuk pemilu 2024 nanti? Atau menurut kalian kayak, ya Prabowo tuh sebenarnya harusnya sama ini, jangan sama Caimin. Atau Caimin tuh harusnya sama ini, jangan sama ini gitu. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira video politik apa lagi nih yang menurut kalian bagus. Atau kira-kira kayak, nih lo react ini dong gitu. Kalian mau kita nge-react gitu, komen di bawah. Nah, segitu dulu video reaction kita. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya dan stay tune terus di Berita. Begini reaksi kita. Dadah!